Perkenalkan, nama saya Amanda Syagira Diva Febriani dengan NPM 2404 2010 197. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Imagine Sasika Zali Swastio dengan NPM 240 420 100 43. Nama saya Revalina Nabila Aulia Rahma Putri dengan NPM 240 420 10044. Perkenalkan, nama saya Azwa Saira Naula dengan NPM akhir 069. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Asita dengan NPM 24042010196. Dan video ini merupakan bagian dari tugas kelompok pada mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Bisnis yang diampu oleh Ibu Sonja Andarini MSI dan Ibu Indah Respati Kusumasari Esos MSI. Saat ini, masalah sampah plastik masih menjadi isu lingkungan yang cukup serius, terutama di kota-kota besar. Plastik digunakan hampir di semua aspek kehidupan karena praktis, tetapi sayangnya tidak mudah terurai. Akibatnya, sampah plastik harus dimusnahkan karena terus menumpuk dan mencemari lingkungan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, jumlah sampah plastik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar sampah ini itu tidak terkelola dengan baik, sehingga berakhir di laut atau bisa mencemari tanah. Dampak dari sampah plastik ini tidak hanya berdampak untuk lingkungan saja, tetapi juga dapat membahayakan makhluk hidup berupa manusia maupun hewan. Banyak hewan dari sungai maupun laut yang terjebak atau mengira bahwa plastik sebagai makanan, yang ternyata bukan, yang akhirnya bisa menyebabkan kematian dari hewan tersebut. Selain itu, plastik yang terurai menjadi partikel kecil atau mikroplastik juga dapat mencemari air dan masuk ke dalam rantai makanan. Tanpa disadari, nantinya mikroplastik tersebut bisa kembali ke tubuh manusia melalui konsumsi ikan dari laut tersebut atau air yang sudah terkontaminasi. Jika terus dibiarkan, hal tersebut tentu akan berdampak pada kesehatan manusia dalam jangka panjang. Tanpa kita sadari, sampah plastik yang kita hasilkan sehari-hari seperti botol minuman atau kemasan ikut menyumbang permasalahan ini. Hal kecil yang sering dianggap sepele ternyata punya dampak besar jika terus dibiarkan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa kita perlu lebih peduli terhadap apa yang kita konsumsi dan buang setiap hari. Diperlukan solusi yang tidak hanya mengurangi sampah, tapi juga mengubah cara kita memandang limbah itu sendiri. Setiap hari kita pasti pakai plastik, dan seringnya habis dipakai ya langsung dibuang aja. Padahal kalau dipikir-pikir, nggak semua hal harus berakhir jadi sampah. Kadang yang kelihatannya sederhana masih bisa punya arti yang lain. Contohnya kayak ini. Awalnya cuma plastik biasa sih, nggak kepikiran bakal jadi apa-apa. Tapi ternyata bisa berubah jadi sesuatu yang beda. Kayak nggak nyangka aja gitu. Gelang yang dibuat dari bahan yang sebelumnya dianggap biasa aja, tapi diubah jadi sesuatu yang lebih bermakna. Gelang ini tuh gampang banget dipakai sehari-hari. Mau lagi ngopi,
santai, jalan atau sekedar keluar bentar, tetap masuk dan nyaman digunakan. Mau dipakai bareng sama teman-teman, dibawa kemana aja. Dipakai waktu kuliah, dipakai saat sekolah, bisa juga dipakai untuk gantungan kunci sepeda motor, gantungan kunci rumah, gantungan kunci kamar, atau gantungan kunci yang lainnya. Dan pelan-pelan jadi bagian dari momen kecil sehari-hari. Dua produk tersebut lebih dari sekedar aksesoris saja. Gelang dan gantungan kunci juga membawa cerita tentang pilihan kecil yang ternyata punya arti besar untuk lingkungan.